Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Selamat berhari Minggu bersama keluarga, bersama sahabat dan komunitas Anda. Minggu Paskah yang ke-6 tahun A, 14 Mei 2023. Saya Romagus CSSR mengajak saudari-saudara kembali merenungkan kutipan Injil Yohanes bab 14 ayat 15 sampai 21. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada perjamuan malam terakhir, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, yaitu Roh kebenaran, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali kepadamu. Sesaat lagi dunia tidak akan melihat aku, tapi kamu akan melihat aku. Sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku dalam Bapa-Ku, bahwa kamu dan aku di dalam kamu. Siapa saja yang memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Siapa saja yang mengasihi aku, ia akan dikasihi Bapa-Ku. Aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, kembali lagi Injil meneguhkan kita akan kata-kata Yesus, "Barang siapa mengasihi aku, ia akan melakukan perintah-perintahku." Saudari-saudara, tidak asing di telinga kita, apalagi misalnya di kalangan tentara, polisi, di komplek militer dan sebagainya, kata-kata yang seringkali mampir di telinga kita, siap, laksanakan, dan sebagainya. Bagi para tentara, ketaatan melakukan perintah itu merupakan keharusan. Sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar. Sesuatu yang tidak bisa ditunda-tunda. Sebaliknya bagi kebanyakan orang dewasa ini, saudari-saudara, cenderung ingin bebas dari segala macam aturan, perintah, hukum, dan maupun larangan. Atas nama kebebasan, segala perintah atau larangan seringkali tidak dianggap populer. Seringkali dianggap hanya sebagai penghalang saja. Saudari-saudara umat beriman yang diberkati Tuhan, kita ambil contoh misalnya. Ketika gereja atau di gereja diumumkan supaya selama ibadah, selama perayaan Ekaristi, HP dinonaktifkan atau dimatikan. Berapa kali kita mendengarkan bunyi HP saat ibadah, saat misa. Berapa kali disampaikan himbauan supaya kalau ke gereja berpakaian yang pantas. Mengapa masih begitu banyak orang datang ke gereja, datang ibadah, dan berpakaian seadanya saja. Tapi kalau pesta, berpakaiannya luar biasa. Saudari-saudara umat beriman terkasih, itu hanyalah sekedar contoh. Dalam kenyataan, kita membutuhkan banyak aturan. Kita membutuhkan banyak hukum dalam hidup bersama, dalam ibadah bersama, dan sebagainya. Supaya kita tidak bertindak semaunya sendiri. Dalam Injil hari ini, Yesus berulang kali mengatakan, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Itu berarti bahwa kita manusia
membuktikan cinta kita kepada Allah hanya dengan menaati perintah-perintahnya. Kalau Anda mencintai seseorang, tentu saja selalu ditanyakan apa buktinya bahwa kamu mencintai aku. Demikian juga Yesus. Namun perintah-perintah manakah yang dimaksudkan oleh Yesus, saudari-saudara? Tentu saja tidak sebatas 10 perintah Allah. Sama sekali bukan sebatas itu. Itu memang termasuk yang harus ditaati. Sebagai bukti bahwa seseorang mengasihi Yesus. Tapi lebih dari semua itu, saudara-saudari, Injil memberi petunjuk tentang apa yang harus dibuat, apa yang tidak boleh dibuat, apa yang perlu diikuti, apa yang seharusnya dihindari, apa yang harus dan apa yang jangan. Karena itulah kitab suci menjadi pedoman, menjadi buku kehidupan kita. Petunjuk-petunjuk itu berisikan nilai-nilai atau sikap-sikap yang harus ditunjukkan kepada Allah, kepada sesama, dan diri sendiri. Beberapa petunjuk, misalnya saudara-saudari, kita temukan dalam berbagai macam larangan, misalnya yang berbentuk larangan. Ini dari kitab suci. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Balas dendam itu tidak pernah menyelesaikan persoalan, kecuali kepuasan emosi sesaat. Sebaliknya, balas dendam justru sering kali menimbulkan masalah baru. Atau jangan menghakimi supaya tidak dihakimi. Tidak ada seseorang yang tahu persis apa kesalahan seseorang selain Tuhan. Biarkanlah Tuhan yang menghakimi. Atau jangan cemas tentang makan dan minum, pakaian atau perumahan, seolah-olah itulah yang paling utama dalam hidup. Tapi berusahalah pertama-tama hidup layak sebagai anak Allah, dan Ia akan menjamin kehidupanmu. Ingat apa yang dikatakan Yesus, carilah dahulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan bagimu. Selain dalam bentuk petunjuk atau larangan, saudari-saudara, Injil juga memberi petunjuk mengenai ajakan. Misalnya dikatakan, hendaklah terangmu bersinar di depan orang. Jangan menyembunyikan perbuatan-perbuatan baikmu. Biarkanlah orang lain melihatnya dan mereka belajar dari Anda. Itulah kesaksian hidup. Atau Tuhan mengatakan, kasihilah musuh-musuhmu. Kalau cuma mengasihi keluarga atau teman-teman, toh orang jahat pun melakukan hal itu. Apakah lebihmu daripada mereka? Ampunilah yang bersalah kepadamu. Apabila Anda mampu melakukan itu, jangan khawatir, Allah pun akan mengampunimu juga. Saudari-saudara, umat beriman terkasih, kitab suci penuh dengan perintah yang harus diikuti, namun semuanya itu diringkas dalam satu perintah yang paling utama, mengasihi Tuhan dan sesama. Pertanyaannya, saudara-saudari, adalah apakah tuntutan Tuhan ini berat? Rasanya kok tidak kalau orang memang mengasihi Tuhan. Kalau orang mengasihi, maka pasti niatnya, komitmennya juga akan mempengaruhi, akan menyemangati dia untuk memenuhi, melaksanakan perintah, ajakan maupun larangan Tuhan. Jangan takut, saudara-saudari, akan segala macam kelemahan kita. Tuhan Yesus mengirimkan Roh Penolong untuk menyertai kita, sebagaimana Dia katakan dalam Injil hari ini. Hidup kita pun lalu akan penuh dengan buah-buah Roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Jadi saudari-saudara,
umat beriman terkasih dalam Tuhan, mari kita mengasihi Tuhan dengan melaksanakan perintah-perintahnya. Mari kita mengasihi sesama dengan mewujudkan perintah-perintah Tuhan di tengah dunia ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus Kristus, Engkau sungguh mencintai kami dan Engkau berharap bahwa kami pun mengasihi-Mu dengan melaksanakan perintah-perintah-Mu. Anugerahkanlah kami Roh Kudus-Mu, sertai kami terus-menerus sepanjang hidup ini, agar hidup kami senantiasa merupakan kesaksian yang baik, agar hidup kami senantiasa menjadi kabar baik, menjadi berkat bagi siapapun. Semoga dengan demikian Tuhan, semua orang mengenal kami sebagai murid-murid-Mu dan tergerak untuk memuliakan nama-Mu. Terpujilah Engkau sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa. Mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat dan teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.